Kalau perjalanan proses hukum itu tentunya ada laporan kemajuan daripada proses kan. Kalau dilihat di sini ada, apalagi ada alat buktinya berupa alat elektronik atau CCTV ya. Jadi mungkin ya kita menghargai proses hukum, tetap kita mengawal kasus di Polda ya, yang terutama adalah bagaimana kasus ini berjalan sesuai apa adanya ya, sesuai dengan yang kita sama-sama inginkan, yaitu sesuai ya. Kalau nanti akan adanya bukti tambahan dari ya itu ya namanya bukti ya, tentunya Insanul juga memberikan bukti-bukti juga tambahan ya, bukti-bukti tambahan dan memberikan saksi-saksi nanti kalau ada saksi yang akan dihadirkan nanti. Jadi kita tetap menghargai proses hukum aja sampai dengan nanti karena proses sidik ini kan udah mulai lebih dalam, lebih menguji apakah alat buktinya nanti bisa kita sampaikan. Ini alat buktinya kan harus diuji juga secara laboratorium kan, karena ini ada CCTV ya. Akan ada panggilan lagi terkait sekarang kan udah naik CCTV juga ada panggilan lagi. Iya, tentunya biasanya kalau setelah diterimanya surat SPDP, surat dimulainya penyidikan, itu pelapor dipanggil lagi, ya, dipanggil, dimintai keterangan sebagai keterangan BAP namanya, berita acara pidana. Dan kemudian setelah itu baru mungkin ya Insanul atau Inara Rusli yang dipanggil nanti untuk dimintai keterangan BAP ya, pendalaman. Bang, terkait kemarin Insanul kan bilang ada mensrea ya, dan antara ART ya, yang mengambil illegal akses supir dan ibaratnya yang bermain lah ya, sampai ada niat untuk dijual belikan. Ini gimana Bang terkait video yang CCTV itu yang dikasih ke Mawar? Kalau ini illegal akses tentunya proses hukum masih berjalan, ini sudah naik tingkat penyidikan, tetapi ada hal-hal penting nanti karena mungkin saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga terakhir saksi kunci juga, yang kita maksud saksi kunci ini adalah ART-nya juga. Ini ada ketidaksesuaian, tentunya pihak polisian nanti kita meminta agar bisa dilakukan konfrontir karena ada perbedaan ya pernyataan. Karena jelas di sini kalau dilihat dari berbagai peristiwanya, tentunya ada beberapa poin-poin nanti akan kita sampaikan ke penyidik dan rekan-rekan media bisa mengawal ya seperti apa nanti proses sebenarnya ya. Insanul, kenapa kamu berpikiran lihat adanya niat jahat mensrea dari orang-orang yang ibaratnya ngasih video ke Mawar? Seperti Karena kamu ada buktinya. Apa? Buktinya jelas. Apa yang spesifik yang kamu boleh spill kasih tahu? Fotonya aja. Nanti takut mendahului penyidik gitu. Ya jadi semua tuh merajuk kepada bukti ya. Kalau kita bicara laporan LP pasal illegal access, tentunya illegal access ini bagian pasal yang disangkakan itu adalah mengambil alat ataupun elektronik tanpa hak. Tapi di sisi lain kita mempunyai alat bukti lain ya, yaitu berupa satu percakapan yang pertama, yang kedua adalah kita lihat di sini ada perbedaan waktu dari pengambilan CCTV itu ya, itu didelay selama 2 bulan lebih ya dari mengambil CCTV itu. Sedangkan kalau kita bicara masalah adanya satu tindakan untuk mengungkap satu fakta, kenapa harus didelay 2 bulan? Dan ternyata memang kita lihat ada runtutan beberapa peristiwa dugaan transaksional, tapi nanti kita nggak bisa mendahului. Biarkan penyidik dari Barreskrim Cyber yang bisa menilai ini nanti, karena di sini jelas akhirnya muara dari permasalahan ini adalah muara ke Polda Metro. Dan Polda Metro ini jelas yang dijadikan alat bukti ya, salah satu alat bukti dari 3 alat bukti kalau dilihat dari yang disampaikan oleh pihak Polda Metro. Makanya oleh karena ini kita bermohon kepada Polda Metro agar kasusnya Mas Insanul itu agar dipospon dulu, karena kita minta kepastian hukum pertama. Yang kedua adalah ini kasus rumah tangga
yang sebenarnya adalah kasus rumah tangga yang dugaan kuat kita adalah ya dikemas ataupun dibentuk segimana rupa sehingga ini masalah terlalu besar. Jangan kita lihat di sini bahwa kasus ini bila dikatakan ada hal-hal yang menyangkut daripada kasus di Barreskrim. Kenapa? Nanti kita lihat nih, apakah bisa dijadikan satu acuan atau tidak. Nanti kita lihat seperti apa. Bang, apa benar yang video yang Abang bilang itu nggak full 2 jam tapi video tersebut dipotong menjadi 7 bagian, 7 potongan? Apa benar Abang? Yang Ya, Abang lihat? kalau dilihat dari 7 bagian, betul. Terus ada beberapa yang harus kita uji. Kenapa? Karena memang proses hukum ini kan nggak serta-merta. Ini kan jujur kalau kita lihat ancaman hukuman ataupun pasal yang disangkakan kasus yang di Polda Metro Jaya ini harus dibuktikan dulu kebenarannya kan gitu. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama yakin bahwa kasus adanya satu potongan-potongan video dan lain-lain. Nah, itu nanti kan bisa dibuktikan. Biar rekan-rekan bisa tahu bahwa seperti apa nanti ya kita tetap menghargai proses hukum yang ada. Berarti Abang tetap meyakini bukti yang CCTV itu dipotong 7 bagian tersebut itu cacat demi batal demi. Ya bisa dikatakan gitu karena memang yang bisa mengatakan nanti laboratorium forensik Barreskrim Polri ya, biar bisa tahu bahwa apakah alat bukti ini kuat. Bisa diyakini bahwa kuat dijadikan satu alat bukti dan unsurnya kuat. Nah, kita sama-sama menguji itu. Terus yang kedua, kasus ini bukan kasus berat ya, rekan-rekan media. Kasus ini bukan kasus berat, tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa mengedepankan dari awal bahwa Mas Insanul ini pengen bagaimana caranya berdamai. Intinya itu. Jadi kalau memang berdamai ini dijadikan satu fasilitas atau satu acuan, nah kita yakini bahwa saya yakin dari pihak Polda Metro Jaya tentunya Dir PPA ya bisa meruntut dan berhati-hati kasus ini. Meruntut artinya melihat kasus ini secara mendalam, bukan kulitnya aja, sehingga ini bisa berjalan baik ya, tentunya dua belah pihak tentunya seperti itu. Sanul, Tadi kalau pengen adanya damai kan mungkin kalau dari satu sendiri ini kan di bulan Ramadan memperbaiki komunikasi yang baik juga akhirnya kami berdamai nantinya. Sudah ada bukti maksudnya di Ramadan ini komunikasi dengan Bawa sendiri kan Bawa juga katanya informasinya akan puasa di Jakarta ya. Udah ngechat aja sih, ngomong Apa itu? izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. responnya? Kenapa? Responnya mau? Udah dibalas. Tapi udah Akan terus berusaha kan hari baik juga ya. Iya, kita berusaha terus ikhtiar. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi nggak mau terlalu berharap sama manusia. Ya, kita yang penting berikhtiar sambil ya coba aku coba berpasrah aja lah sama yang di atas. San, tapi kemarin sempat video call sama anak kan sudah bisa? Sudah sempat video call sama anak kan? Sudah bisa? Sempat sekali sih. Sekali. Gimana? Tapi, ya gitu. Kurang puas? Sedih sih, sebenarnya sedih, dia pengen ketemu, dia pengen main, tapi dibatas-batasin. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tapi cuma 20 menit aja. Kayak aku pengen ada waktu quality time bareng kayak gitu kan, karena dia kemarin pas ketemu tuh peluk aku erat gitu kan, peluk kuat. Kayak pengen main-main, pengen bareng-bareng lah gitu kan sama aku. Itu selalu ada Tapi mawar? di framing kan? Ada mawar tapi? Ada ngobrol bentar aja sih. Bentar aja. Diusahakan nggak sih Pak untuk hubungan anak sendiri sampai hari ini? Kenapa? Masih diusahakan terus nggak sih untuk Masih makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Bang Tommy ingin tegas kita pengen ke Komnas. Tapi sebenarnya itu mungkin opsi terakhir karena kita nggak pengen dramanya panjang. Karena kalau misalnya kita laporin ke Komnas, itu jadi makin panjang ya, Bang ya. Apalagi berpuasa, tapi ini damai-damai. Kita masih berharap bisa dijalankan dengan cara yang persuasif. Karena ya nggak usah pakai gitu-gitu. Berarti bisa dibilang ini Ramadan pertama tanpa keluarga ya, San? Lu sendiri gimana sih ngejalaninnya? Ya udah, jalanin aja. Jalan
sahur ya sahur. Tapi sedih nggak sih, bisa dibilang ada momen-momen yang harus hilang gitu loh. Biasanya bareng sama anak. Keinget pasti ada, kangen pasti ada gitu. Cuman ya mau gimana lagi kan, kadang-kadang terlalu dipikirin juga jadi stres. Jadi bagus gimana aku mikirin, oh ini bulan puasa ada orang jualan takjil, gimana cara bisa distribusi kue-kue tadi ini bisa dijualin sama abang-abangan, dibagi hasil. Bagus kayak gitu kan, ngasih manfaat sama orang daripada harus. Jadi seperti apa? Mengenai Ramadan kali ini seperti apa? Lebih banyak perbaikan diri sih, lebih fokusnya kayak karena lebih banyak waktu sendiri, aku lebih banyak kayak introspeksi diri aja sih, banyak baca Quran aja kan, Quran, banyak sholat, banyak zikir, nah puasa kan nggak bisa nongkrong juga, nah sama Bang Tommy tadarusan. Berarti kan Ada perasaan nyesel gak sih ibaratnya dari hati yang paling dalam Ramadan gara-gara ya apa ya? Qadarullah ya, ini qadarullah, semua yang sudah terjadi itu takdir. Jadi kita nggak bisa juga, ya penyesalan pasti ada, kayak menyalahkan diri sendiri juga pasti ada, cuman nggak berlarut-larut lah. Kita kalau manusia yang baik, mungkin itu bisa dikutip nanti di akun-akun ya, kalau kita manusia yang baik, kita fokus dengan penyelesaian, fokus dengan solusi. Kalau orang benar, fokusnya itu dengan solusi, bukan konflik dipertahankan. Jadi aku sih dari awal orang pengennya damai gitu kan, maksudnya kayak udah kita maunya seperti apa nih, solusinya seperti apa gitu. Buat apa kan publik, misalnya abang-abang kakak-kakak di sini punya rumah tangga, semuanya kita up di publik kan nggak bagus ya, nggak bagus kayak gitu kan. Jadi ya bagus kita apa maunya. Di momen Ramadan ini ada yang mau disampaikan buat awal terkait anak muda? Yang kuat puasanya